Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang bergerak di bidang investasi yakni Saratoga Investama Sedaya. Ini emiten milik Sandiaga Uno yang nanti kita akan bahas karena emiten ini secara porsi kan ini banyak invest di perusahaan komoditas yang mana kita tahu komoditi boom ini sudah usai. Nah, kira-kira bagaimana prospeknya ke depan? Kita akan ulas selengkapnya. Sebelum itu kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan saham Saratoga hari ini. Kita cek dalam slide berikut. Nah, hari ini saham Saratoga masih dalam zona koreksi 2,43% ke posisi 1.605 per sahamnya ya. Nah, kita cek kenapa harga Saratoga ini cenderung koreksi. Bahkan sejak awal tahun ini juga masih koreksi sekitar 70-an%. Kita lihat bagaimana kinerja laba ruginya. Next slide. Nah, di sini terlihat kami menggunakan data company presentation hingga yang terbaru per kuartal 3 tahun ini ya. Di mana kalau kita lihat di sini ada net gain loss dari investment atau kinerja dari investasi Saratoga ini ternyata turun ya, bahkan mencatatkan kerugian hingga 12,87 triliun. Nah, kemudian juga kalau kita breakdown hingga ke laba ruginya atau setelah pajak, ini juga masih mencatatkan kerugian sebesar 10,60 triliun. Tapi perlu dicatat ya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan investasi sehingga kerugian investasi masih bersifat floating atau final. Jadi ibarat kita nih beli saham, jadi kalau sahamnya belum dijual ya kita masih keuntungan atau kerugian yang mengambang aja. Jadi belum rugi secara final ya. Kalau nanti ada perbaikan kinerja tentu nanti loss-nya bisa berkurang. Nah, beruntungnya di sepanjang 3 kuartal ini perusahaan masih mendapatkan keuntungan atau pendapatan dividen dan bunga sebesar 1,69 triliun. Nilainya secara tahunan naik 22%. Nah, kalau kita menelisik lebih dalam ya, kenapa harga atau dari keuntungan atau hasil investasinya itu kok turun? Nah, ini kan karena proporsi dari portofolio itu kan kebanyakan Saratoga punya saham komoditas. Nah, kita lihat pergerakan dari saham komoditas yang dipunya pada slide berikut. Next. Nah, jadi ada 2 saham yang menjadi mayoritas ya dalam portofolio yakni Adaro dan MDKA. Ini totalnya kalau dijumlah lebih dari 50%. Jadi kalau kita lihat secara tahunan, ini kan grafiknya sama ya, MDKA Adaro turun, seraya juga dengan Saratoga. Tapi yang menariknya di sini adalah grafik dari Saratoga dan MDKA secara sebulan terakhir ini ada peningkatan. Dan kita mengetahui bahwa MDKA itu bisnisnya kan banyak di emas ya, sekitar 50%. Hingga September tahun ini pendapatan dari bisnis emas itu masih sekitar lebih dari 50%. Jadi kita harapkan bahwa ada peningkatan dari emas ini bisa menopang bisnis MDKA ke depannya dan sebagai pemilik Saratoga bisa juga mendulang keuntungan. Nah, di sini secara bulanan ada menanjak ya dari harga saham. Nah, bagaimana dengan prospek ke depan? Apakah masih cemerlang? Kita lihat ada beberapa prospek yang akan mendorong Saratoga ke depan. Next. Nah, di sini tadi yang sempat dibahas adalah harga emas ya berhubungan dengan MDKA yang potensi menjadi penopang. Seperti kita tahu beberapa hari yang lalu harga emas sempat mencetak rekor all time high ke sekitar 2075 ya. Dengan harga emas yang naik, maka ASP atau harga jual rata-rata juga akan meningkat. Dan kita tahu MDKA sebagai salah satu saham dengan portofolio terbesar kontribusinya, ini juga akan mendapatkan keuntungan ya, karena nanti profitabilitasnya juga akan lebih atraktif di kuartal keempat atau biasanya nanti akan tercermin di tahun depan rilisnya itu akan membaik. Kemudian juga ada prospek dari tekanan eksternal yang meredah dan juga pivot dari suku bunga. Seperti kita tahu karena Saratoga ini merupakan perusahaan investasi yang mana lebih banyak ke dalam bisnis ataupun equity, maka ini sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi. Nah, jika dulu atau 2022 ini kita berbicara tentang era suku bunga naik, kemudian ada perang geopolitik. Nah, saat ini sudah berbeda cerita karena tekanan dari eksternal sudah mulai mereda, di mana untuk The Fed sendiri sudah ada prospek melunak ya, karena inflasi sudah semakin melandai,
terakhir 3,2% secara tahunan di Amerika Serikat, yang mana ini sudah lebih baik dari perkiraan walaupun belum mencapai target The Fed. Dan juga diiringi dengan kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang sudah mulai mendingin, di mana untuk tingkat pengangguran sendiri sudah naik terakhir ke 3,9% diiringi dengan data non-farm payroll yang melandai ke 150.000. Ini artinya ada dua indikator, inflasi melandai dan juga pasar tenaga kerja membaik, akan membawa The Fed bisa menurunkan suku bunga di tahun depan. Perhitungan CME FedWatch Tool juga di sekitar 95% lebih di pertemuan bulan ini The Fed akan menahan, dan di tahun depan pada kuartal 1 ataupun kuartal 2 bisa menurunkan atau bisa kita bilang pivot ya, di mana ketika saat ini atau di tahun ini tren suku bunga itu naik, tapi harapannya saat ini sudah mulai akan ditahan sehingga tahun depan akan ada penurunan. Nah, kemudian di tahun depan bagaimana dengan strategi Saratoga? Nah, perusahaan sendiri di sini diketahui akan menyiapkan dana sekitar 150 juta untuk investasi. Walaupun tetap ya dana ini akan memperhitungkan bagaimana kondisi ekonomi ke depan serta tidak wajib juga untuk dihabiskan. Tetapi walaupun begitu kita nilai perusahaan masih memiliki dana yang cukup untuk digunakan investasi lebih ekspansif ke depannya, sehingga net asset value dari perusahaan sendiri akan semakin meningkat. Begitu. Nah, kita lihat juga bagaimana perusahaan menyalurkan atau berekspansi dengan cara investasi ke perusahaan mana fokusnya ya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau tadi kita berbicara perusahaan itu banyak investasi di perusahaan komoditas, memang betul ya. Di sini ada beberapa perusahaan blue chip seperti Adaro, MDKA, kemudian ada Bersama Digital Infrastruktur atau kode sahamnya TBIG. Kemudian di sini perusahaan juga punya beberapa fokus untuk investasi juga di aset yang berfokus growth gitu ya. Seperti di sini ada di sektor otomotif, dia ke Mitra Pinastika atau kode sahamnya itu MPMX, kemudian juga ada Samator Indogas, kemudian ada City Vision, Deltomed, Forest Carbon, MGM, Surya, dan Zap ya, yang terbaru ini dia lebih kepada beauty and health clinic. Jadi memang perusahaan ini sejak 2021 dia menggencarkan ya bahwa untuk mulai mengurangi porsinya di komoditas seperti batu bara, CPO, dan lain-lain ke perusahaan atau bisnis yang lebih kepada growth seperti di healthcare dan juga teknologi. Di sini ada yang related teknologi seperti Fuse, Julo, Provident, dan SC Tech Investment. Nah, terkhusus yang Provident dan SC Tech Investment ini merupakan perusahaan yang nantinya di dalamnya juga mereka berinvestasi lagi ke perusahaan teknologi. Jadi di sini seperti Saratoga ini berinvestasi kepada perusahaan investasi juga seperti itu. Jadi sebenarnya bisnisnya walaupun saat ini komoditi boom usai ya, karena banyak dari portofolionya itu di saham-saham yang terkait dengan komoditas, tetapi untuk jangka panjang perusahaan ini sudah akan mulai mengurangi porsinya dan beralih kepada saham-saham yang melirik ke growth economy atau ke new economy ya, dengan tren ESG juga yang masih terus berlangsung. Jadi harusnya ini akan menjadi katalis positif yang ke depan. Nah, selanjutnya berbicara tentang NAV lagi ya, karena perusahaan sudah menyiapkan dana untuk investasi ke depan, maka NAV ini kan akan terus bertumbuh. Nah, kita juga bisa menilai valuasi berdasarkan NAV, namanya juga perusahaan investasi ya. Nah, kita lihat pada slide berikut berdasarkan NAV per share atau NAV per lembar sahamnya, kita bandingkan dengan harga saham perkiraan hari ini ya. Jadi di sini NAV per share ini masih di 3.504, sedangkan harga saham ini masih di 1.645. Bisa kita bilang bahwa valuasinya ini masih cukup murah ya. Tapi disclaimer on, ini bukan merupakan ajakan untuk beli secara langsung ya. Jadi ini harapannya bisa menjadi insight bahwa Saratoga ini masih dinilai cukup murah secara valuasi. Nah, kesimpulannya apakah Saratoga ini menarik untuk kita koleksi? Jadi secara sentimen ini sudah mulai membaik dengan harga saham yang tadi terlihat sudah mulai nanjak, bahkan sebulan sudah naik 10%, walaupun secara tahunan ataupun year to date ini masih terus sekitar 30%-an. Tapi ini masih menarik untuk kita jadikan
area jika ada technical rebound atau sudah membentuk higher high untuk kita menyicil beli. Tapi tetap tentukan sesuai porsi masing-masing, dan kita juga harus menilai bahwa ke depan juga tetap ada tantangan seperti suku bunga, sehingga dalam kita membeli lebih baik dari porsi sedikit demi sedikit.